Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Sebelum kita mulai episode hari ini, seperti biasa aku akan membacakan pesan untuk kalian. Kali ini nggak usah menanyakan sesuatu, siapa tahu pesannya akan relate sama kalian ya. Jadi tadi sebelum roll kamera ada satu kartu yang udah mencolot. Mencolot tuh apa sih namanya? udah langsung jatuh dia. Coba ya, kita akan buka lagi untuk bisa mendapatkan keseluruhan pesannya untuk kita semua. Hah? Oke. Kayaknya aku mau buka satu kartu lagi ya. Satu lagi. Oke. Jadi ini kayaknya ada dua pesan ya. Cuman aku coba sampaikan dulu ya. Kalau misalnya memang relate, mungkin ini emang buat kalian. Jadi di sini katanya kamu itu sudah cukup lama menyimpan sesuatu yang akhirnya jadi stres gitu. Dan hampir kayak orang depresi gitu ya. Mungkin ini karena sesuatu hal yang disimpan, yang nggak pernah diceritakan, terus akhirnya efeknya ke badan. Jadi gampang sakit, gampang capek gitu. Terus apa ya? Bukan gimana ya? Karena sebenarnya sumbernya ini itu benar-benar hanya karena pikiran. Sebenarnya, tapi akhirnya jadi kemana-mana karena mungkin tidak dikeluarkan dengan baik gitu. Gimana sih caranya untuk bisa mengeluarkan apa yang dirasakan gitu ya? Ya mungkin belajar untuk jujur dulu sama diri sendiri, karena kadang-kadang kita denial juga ya gitu. Latihan sih, harus latihan. Aku pun juga masih latihan setiap hari gitu. Gimana sih caranya untuk sinkron antara yang di kepala sama di hati gitu. Karena mereka berdua ini harus selaras juga. Kadang-kadang kita nggak bisa cuma pakai kepala tapi nggak pakai hati. Kita nggak bisa ngikutin hati aja tanpa yang di kepala juga gitu. Jadi harus balance dan gimana caranya untuk bisa selaras gitu. Cuman ini kebanyakan dari kita memang kebiasaan kita itu menyimpan sesuatu hal akhirnya jadi penyakit itu. Nah ini gimana caranya untuk bisa supaya jangan sampai jadi penyakit, belajar untuk menyampaikan apa yang dirasakan aja. Emang gak gampang tapi harus dicoba. Misalnya kayak kamu gak mau melakukan sesuatu hal karena kamu gak enakan, kamu ngomongnya ya udah deh iya gitu. Padahal kamu gak mau, jangan. Gak apa-apa. Gak usah takut itu orang bakal. Kita kan OVT kadang-kadang kayak ntar dia gimana, ntar dia gini, ntar gitu, nggak usah. Jadi kalau misalnya emang kamu nggak mau ya bilangnya nggak mau, gitu. Terus ada lagi, ini pesan lagi untuk ini kayaknya untuk pasangan yang baru menikah. Aku nggak tahu ya. Ini untuk pasangan yang baru menikah. Ini ada sebenarnya tekanan dari society. Kebanyakan orang gitu ya ngomong, oh lo harus hidup itu. Lo harus menikah, punya anak gitu. Urutannya kan gitu. Cuman kan mungkin itu nggak buat semua orang gitu. Perjalanan setiap orang menemukan cinta itu kan beda-beda gitu. Dan ini juga orang yang sudah menikah, terus kayak ditanya terus, kok nggak punya anak gitu. Nah itu kan nggak bisa ya dipaksa, apalagi kita melakukan itu hanya karena untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya sumbernya itu ada di kalian. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu atau
memutuskan sesuatu hanya karena omongan orang. Itu jangan. Di sini kembali lagi pesannya untuk mengenal diri kamu sih. Karena pengaruh juga, misalnya gini ya, misalnya kalau maksain kita misalnya, ada orang menikah tapi sebenarnya itu nggak cinta-cinta amat, ada. Cuman karena ya udah deh gue udah umur segini, ntar nggak ada yang mau lagi sama gue gitu. Tapi pas dijalanin ternyata tidak seperti yang dimimpikan atau nggak seperti kata orang gitu. Jadi yang tahu kan diri kamu, yang tahu dirimu, apa yang kamu mau itu diri kamu gitu. Makanya pentingnya untuk mengenal diri kita. Satu lagi ya, untuk nutup apa yang harus kita lakukan aja. Jadi pakai kartu baru guys, judulnya Rose kan. Ini ya, kayak coba lihat dulu dong ini tuh ya. Coba lihat dulu gelangnya. Ini aura rose, ini juga rose ya, sama ya. Salfok sama kalung nanti aja, aku nggak mau ngomong dulu, diem aja ya. Sabar, tenang, ongker ya. Oke. Ini terakhir sebelum kita mulai episode hari ini, kayaknya seru ya. Jadi memang kita yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita memilih untuk mengenal lagi diri kita, kita akan bisa melakukan apapun gitu. Bagus lagi. Satu hal. Aku juga baru melakukan nih guys. Coba deh, kalian coba semua ya. Ini sebelum kita mulai ruang tengah Nyai. Bawahnya gini lagi, stop endless searching. Kadang-kadang tuh kita mencari sesuatu tuh keluar ya. Padahal kan jawabannya ada di dalam diri kita. Di sini gitu. Ini aku mau share. Jadi apa yang baru-baru ini aku lakukan, aku berterima kasih sama organ-organ tubuh aku. Aku berterima kasih sama badan aku kalau mau tidur. Makasih ya selama ini udah menemani aku gitu, kamu berfungsi dengan baik. Maaf, kadang-kadang aku masih juga suka nyusahin kamu gitu. Masih ngasih ngasih sesuatu yang nggak baik. Misalnya untuk lambung, maaf ya, aku masih suka makan pedas. Ya kan? Kasihan dong, lambungnya udah mau 47 tahun. Terus aku mau nangis gue. Terus sama jantung, kayak selama ini udah mompa jantung aku. Paru-paru, maaf banget ya, dulu aku pernah nakal, pernah abusing kamu gitu. Aku dulu pakai narkoba sampai akhirnya kamu menderita gitu, sampai pernah bolong, akhirnya sampai sembuh dan sekarang tidak sempurna bentuknya, tapi terima kasih karena sudah menemani aku gitu. Coba deh guys, karena tubuh kita itu pada saat kita connect sama tubuh kita itu akan mulai mengubah banyak hal gitu. Kita bersyukur kan, nggak usah gitu deh kita jalan, menyadari langkah kita itu juga sebenarnya meditasi. Jadi kita sambil jalan, makanya aku suka jalan kaki tuh di GBK, jalan sambil melangkah, disadari aja langkah. Oh iya, ini gue lagi jalan ya, oh gue lagi nafas, terima kasih ya aku dikasih nafas gitu. Jadi coba deh dicoba. Ya nggak ada kata telat kok. Aku aja umur 46 baru mulai, baru aja beberapa 2 mingguan ini aku baru coba. Jadi jangan lupa untuk menyayangi diri kita. Dan hari ini aku sudah kedatangan seorang sahabat. Ini episode spesial juga di Ruang Tengah Nyai. Tepuk tangan untuk Kiva. Hai. Hai, apa kabar sih? I'm good, thank you. Jadi fun fact ya, kita berdua ini hampir di satu project ya. Project bareng. Kita udah reading bareng, terus tapi emang belum jodoh. Akhirnya aku nggak jadi, dia syuting gitu ya. Ini tahun berapa tuh? 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2024. 2024. Ya. Jadi emang kita kenal di situ. Tapi enggak kan, sebelumnya udah pernah ketemu nggak sih kita? Tahu aja dirimu lah siapa. Ya Allah.
Kita ketemu di situ ya, pertama kali kenal Iya, ya. pertama kali kenal di sana. Jadi Kiva ini adalah adik dari Mas Gary Iska. Mas Kiva apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dirimu bagaimana kabarnya? Good. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Kemarin baru selesai film syuting di Malaysia. Terus juga lagi mau ngajar lagi nanti bulan Maret gitu. Oh iya, jadi Mas Kiva ini dia acting coach bener ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya sharing lah enaknya dibilangnya. Kamu emang ngajar buka kelas gitu atau gimana? Ada namanya Bengkel Acting Kuma. Tapi juga paruh waktu dosen juga gitu. Oh, ada buka private? Buka ntar ya abis ini. Iya boleh ya? Kayak boleh nih per project. Itu nanti ya. Oh jadi ini syuting juga terus emang ngajar gitu ya. Film yang akan tayang apa? Tahun ini nggak tahu mana yang duluan, tapi ada kalau yang horor tuh ada judulnya Bisikan Desa Gringsing namanya. Gitu. Ih nggak sabar aku. Oke, ini kayaknya nervous ya Mas Kiva? Dikit, karena udah lama banget nggak kayak begini-beginian oh, iya, gitu. Ya? Jadi kemarin pas ini kan pas pas dihubungin, Kiva bilang sama aku kayak, Kak, aduh gimana ya gitu, karena Kiva pikir mau diajak penelusuran, ya kan? Kayak takut banget gitu loh, nggak mau. Ini kalau boleh cerita sedikit tentang Mas Gary ya, almarhum, kita mengenang beliau. Emang ini dari kecil kemampuan dia dengan yang tak kasat mata ini emang dari kecil kah atau gimana sih? Sebenarnya iya, kalau berdasarkan cerita dari nyokap memang dia dari kecil. Tapi kan waktu dia kecil saya paling belum lahir tuh kayaknya. Oh, cilik ya? Masih cilik masih ya? belum ditanya gitu. Beda berapa tahun sih? Ada kali 10. Semuanya berapa bersaudara? Kita berempat. Berempat. Ya. Kamu paling kecil? Paling kecil. Oh ya Allah, lucu. Kayak kejadian tiba-tiba gitu, punya anak. Gitu. Kayak ini ya, kayak dapat hadiah Pokemon ya? Dari telur dong. Pokemon Go gitu. Lucu. Oh jadi emang adalah hal yang biasa untuk membicarakan hal ini ya sebenarnya? Iya, kebetulan juga, nggak kebetulan sih, tapi memang dari keluarga, both sides dari keluarga tuh memang dianugerahi dengan sixth sense gitu. Tuh guys, jadi dari 2 keturunan ya berarti ya. Kalau Kiva sendiri juga peka nggak? Iya, bisa dibilang gitu, iya. Oh iya. Kayak soalnya, tapi kalau abang tuh, Kak Gary tuh lebih kita bisa bilang kalau di keluarga tuh dia pawangnya. Gitu, dia pawangnya. Karena kalau diriku tuh bisa premonition, bisa ngelihat apa yang akan terjadi, terus juga ngerasain kalau masuk ke tempat baru ya? Tempat baru, terus kayak ngelihat lukisan atau apa gitu. Oh, berasa langsung? Berasa langsung. Pernah ngelihat juga, tapi pas lagi mulai 25 ke atas tuh aku merasa kayak udah cukup takut gitu. Jadi emang ditutup. Sama akunya menolak, maksudnya ntar dulu deh gitu kan, gitu. Cuman kalau misalnya berarti kan itu precognition ya? Itu biasanya datang lewat mimpi atau gimana? Enggak, kadang-kadang tuh misalnya pernah kalau ngelihat orang gitu, baru ketemu atau temen, tiba-tiba sekelibat ada yang ngasih tahu aja gitu. Terus itu tiba-tiba suka ngomong gitu, paling lu bentar doang sama dia gitu, bener. Terus habis itu suka lupa nggak kamu? Lupa. Iya kan, bener ya? Oh berarti sih terus, enggak. Jadi emang kadang-kadang tanpa kamu sadari kamu ngomong sesuatu itu adalah merupakan pesan untuk teman kamu gitu ya? Betul. Nah itu tuh jadi kadang-kadang suka ngeri. suka ngeri, tapi itu kalau di kadang-kadang tuh suka sampai waktu itu sempat ada fasenya tuh kayak ngerasa kayak gue gila deh gitu kan. Akhirnya aku konsultasi sama om-om aku gitu kan mereka memang yang keturunan langsung dari ininya kan, dari kakekku gitu. Jadi ini aku gila atau enggak ya gitu. Terus mereka bilangnya apa? Enggak lah, kita semua. Sama-sama gila katanya. Bukan dong coy. Emang berarti kemampuan ini turun menurun ya. Yes. Sampai ke anak-anaknya Mas Gary kan. Betul. Jadi emang udah turunannya, apalagi dari dua-duanya ya. Kalau mama lumayan ini enggak? Mama tuh bisa presence-nya, dia bisa tahu aja gitu.
Cuman biasanya kalau misalnya dari keluarga mama tuh laki-lakinya yang kuat. Gitu. Jadi turun ke cowok-cowok. Iya, soalnya saudara-saudaranya, maksudnya sepupu-sepupu kita, sepupunya almarhum juga tuh juga ada beberapa tuh ya kayak ngeliat manusia aja gitu. Heeh. Oh, ya udah gitu ya? Iya. Berarti biasa aja berarti? Udah hal yang biasa ya? Awalnya mereka stres berat, makanya dibimbing sama om-om kita, sama kakek kita gitu kan. Akhirnya ngeliatnya udah biasa aja gitu kayak, oh ya kayak di gini. Jadi ngomongnya kayak, oh ya itu ada ini, gitu ya? Iya, ini kadang-kadang kalau misalnya out of the blue aja gitu, karena sepupu ngomong gitu kan, kadang-kadang kita suka ke Tasik kan untuk kayak doain untuk leluhur gitu-gitu. Terus kayak, tadi tuh ikut tuh di samping mobil gitu, ngomongnya santai gitu kan, sedangkan saya kan agak-agak penakut gitu. Ini kebayang deh, kalau misalnya Kiva syuting keluar kota gitu, pasti kan, apalagi kalau syuting horor ya, biasanya kan aneh-aneh tuh lokasinya. Pernah nggak sih kayak nggak enak gitu tempatnya, terus kamu nelfon Mas Giri gitu, pernah nggak? Pernah, justru makanya itu dia disebut pawang. Karena pas lagi inget banget tuh di daerah mana tuh yang sebelum Bandung ke sana ke atas tuh. Ciwidey. Jadi kan di situ memang ada tempat kayak semacam bumi campingnya gitu kan, bumi perkemahannya gitu. Terus kita syuting di sana malam-malam. Ada pindah set ada bagian ke bukit ke atas naik dikit gitu kan. Pas lagi mau naik itu memang langsung kayak oh shit. Mulai gitu tuh, karena kayak mulai aduh berat banget nih. Udah mulai gitu kan. Awalnya kayak enggak lah mungkin gue capek kali ya gitu, denial gitu. Iya. Terus pas nyampe di atas tuh langsung bener-bener kayak orang yang kayak mau dirasukin gitu. Jadi pas saat itu kayak aku nggak tahu harus ngapain, yang the only thing yang aku inget cuman Mas Giri. telepon Kak Giri gitu. Terus telepon dia juga santainya gini, oh di sana ada obor ya, ada ini. Tahu dari mana? Iyalah tahu. Dia Emang bilang Anda di sini, mohon maaf. iya betul. Oh gitu. Iya, terus dia bilang, oke kakak dari jauh dulu, terus kamu baca surat ini gitu. Tiba-tiba kayak 10 menit, itu udah nahan-nahan, udah keringet dingin, udah apa segala gitu, blas hilang tiba-tiba. Oh jadi emang ini ya, emang pawang ya, maksudnya ya dia pasti jagain keluarganya udah pasti. Jangankan keluarga, temennya aja dijagain sekali ya sama dia gitu. Makanya. Aku sering banget ke dia kayak gitu. Lagi GR teater juga gitu, mau kerasukan Gundurwo waktu itu di belakang backstage. Karena aku udah ngomongnya udah bergema banget gitu. Duduknya juga udah bukan duduk kayak orang biasa gitu. Langsung nelfon, kak ini gimana kayak gitu. Dia pernah nggak sih sharing ke kamu gitu kayak Kiva suruh misalnya belajar untuk supaya nggak jadi capek gitu, pernah nggak dia ngomong gitu apa sharing lah gitu? Jadi diriku tuh terkenal dengan di keluarga tuh paling suka bengong. Paling sering kesurupan. Emang iya? Iya. Langganan saya kesurupan. Karena orangnya nggak kayak, karena waktu itu karena ditutup, maksudnya menolak lah. Maksudnya nggak mau gitu kan. Jadi itu nggak mempelajari itu dengan baik. Akhirnya kalau ngadepin gitu ya bengong aja gitu. Jadinya. Ya, karena bingung mau gimana nih, gue harus gimana gitu kali ya. Oh berarti kamu bakat trans berarti. Trans lagu maksudnya? Bukan. Sama kayak aku. Sama kayak Wisnu tuh juga sebenarnya bakatnya trans. Sama kayak ibu aku. Ibu aku bakat, maksudnya kan kalau setiap orang pasti ada spesialisasinya apa-apa gitu ya. Tapi kamu kayaknya ada bakat trans juga gitu. Sebenarnya tuh nggak kesurupan, emang kamu kayak magnet. Terus iya si sosok ini tuh belum tentu dia mau nyurup terus kayak mau jahat gitu. Tapi lebih ke caper, pengen ngobrol. Kalau itu kejadian pas di Lawang Sewu kan biasa di bawah kan orang kan. Iniannya. Iya lagi. Tapi justru di bawah. Kamu nggak ngerasain apa-apa? Gimana gue mau tanya? Loteng atas. Itu tuh gue bener-bener lagi nggak tahu kenapa, lagi bertiga ke atas gitu, lagi jalan, terus tiba-tiba kayak ngelihat kaca-kaca gitu, kayak kan gini kan gedungnya Iya. Lagi jalan gini terus kayak bagus ya, indah, tiba-tiba gitu ngerasa aja gitu. Tiba-tiba dari belakang begitu sama temanku. Kaget dong, kenapa dibawa lari, ternyata aku tuh jalannya udah begini. Itu orang Belandanya katanya pengen, karena ada keturunan Belanda jadi pengen kenalan katanya gitu. Cuman ya itu berarti aku bisa kebayangin sih kamu pasti capek ya, kemana-mana pasti capek ya. Kalau misalnya aku bisa merasakan sekarang, memang kurang lebih itu
ada bakat trendsnya, mungkin Kiva capek ini. Kiva kadang-kadang suka merasakan sesuatu yang bukan Kiva. Jadi ada rasa yang, kok tiba-tiba gue sedih ya? Iya gak? Iya. Tiba-tiba kok gue marah ya? Tiba-tiba gue kesel ya? Gitu gak? Nah itu adalah proses untuk akhirnya mereka pengen masuk ya? Oh iya, waktu itu pertama kali di Batu tuh kesurupannya. Trans lah ya, bikin saya trans. Itu juga ada 7-9 makhluk yang masuk. 7 yang Iya, masuk? dari ngomong Jepang, jadi anak kecil, ngomong Belanda, ditahan sama 9 orang karena ngamuk-ngamuk. Kau sadar nggak Kiva waktu pada saat Jadi, masuk? Sadar-sadar nggak sih, karena pas lagi sadar minta gampar temen, malah jadi. Oh iya, coy. Jadi pas sadar tuh kayak gampar gue gitu, pas digampar malah jadi, makin jadi gitu. Oh, tapi sekarang kan udah tahu nih kamu menyadari gitu ya. Ini kan part of who you are ya. Maksudnya ini kan adalah hal yang memang kamu terlahir seperti ini gitu. Akan mau belajar nggak sih untuk supaya kamu nggak capek, untuk kamu bisa supaya hidupnya jadinya normal, walaupun tidak akan normal karena kan pasti lebih peka gitu. Would you love to, bukan untuk mendalami ini, tapi paling nggak bikin shield untuk diri kamu gitu? Yang ngajarin udah nggak ada orangnya. Kan ada aku. Kayaknya makanya mungkin kita ketemu. Kalau menurut aku nggak tahu ya, ini nggak tahu ya. Mungkin ya, bilang kalau aku salah ya. Tapi kayak aku juga kayaknya dikasih amanah gitu. Untuk ikut jagain kalian gitu. Aku nggak tahu if it's true or not gitu. Cuman ini yang aku rasain. Kayak Ica sama anak-anak. Terus kan anak-anak juga punya kemampuannya kan hampir mirip sama gitu. Terus kamu gitu. Terus nggak tahu gimana kan kita ngobrol, aku tadi ngerasain bakat transnya tuh kental banget. Makanya nggak mau masuk ruangan itu. Terus ya mungkin aku nggak tahu ya, aku kan juga nggak bisa bilang Kiva percaya sama aku, nggak, butuh waktu lah gitu. Dan asal Kiva tahu aja bahwa I'm here. Kalau misalnya Kiva butuh pawang, you can call me anytime you want. Kak, itu gantian. You can call me anytime you want. Terus kayak sebenarnya mungkin almarhum mau kitanya belajar bareng. Semoga insya Allah. Kalau mesti ya. Makanya tadi sebenarnya pas lagi mau diundang ke sini tuh lebih nervousnya karena belum terlalu siap ngomongin dia sih. Oh, I'm sorry. Belum, karena tipenya yang belakangan kan, bukan yang langsung kejadian tuh sedih tuh enggak. Tapi belakangan tuh baru berasa, oh ini nggak ada ya gitu. Tapi kayaknya kan aku nggak kayak dulu kan, kalau misalnya kita masih kecil itu sukanya diomongin gini, kalau misalnya kita jatuh pasti bilang jangan nangis, ya kan? Nggak apa-apa, ayo, nggak boleh nangis. Sebenarnya ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya waktunya untuk ngebuka si kotaknya gitu. Iya. Jadi kalau menurut aku kasih waktu dirimu aja, dan nggak perlu kayak gue harus bisa nerima cepet, enggak sih, ikutin hatinya kamu aja gitu. Tapi makasih udah mau datang ke sini. Iya, this is the only one yang aku mau. Soalnya kemarin media nanya ke manajerku, aku nggak ada yang mau. Sini doang. Makasih ya Kiva. Ya tapi again, intinya aku mau nyampein ke Kiva kalau itu tadi mungkin aku nggak tahu ya, aku jadi penyambung, the least I can do, aku di sini, terserah, pasti kan butuh waktu untuk mengenal gitu. Kalau misalnya hatimu nyaman, anytime you want to call me, mau ngomongin soal ini kapan aja kamu bilang sama aku. I love. Thank you, Mbak. Malu, Bes. Kasih ya Kiva. Mau ngomong nggak, mau ngobrol nggak? Di sini ada Wisnu juga sama Mas Adit. Kali mau sharing sama Kiva. Sini Nunu sama Mas Adit. Aduh. Kan emang sebenarnya
kayak apa? Itu tadi Kiva emang salah satu alasannya kan emang belum siap ngobrol-ngobrolin gitu ya. Cuman asal Kiva tahu, aku berkali-kali mungkin ngomongnya ya, di hati kita tuh punya rasa sendiri-sendiri gitu. Mungkin Pak Dem bisa ngomong ke Kiva atau Wisnu gitu apa yang didapat, karena beliau itu impact-nya besar banget buat kita semua. Ya. Jadi kan kenal itu bisa dibilang baru ya. Kalau misalnya gue pribadi kan masih baru banget. Mungkin total tuh baru 3 bulan ya yang intens ya. Kalau tahu-tahu mah tahu Gary Sergao gitu. Nah pas pertama kali denger berita itu, Sarah waktu itu lagi di airport, terus gue baru bangun tidur tuh. Itu percaya atau enggak, gue beneran nangisnya. Nangis. Terus sampai gue mikir gini dalam hati, Gary tuh siapa? Kok gue nangisnya kayak gini gitu loh. Kayak ditinggal keluarga. Padahal kan kenal juga masih hitungan bulan. Gary tuh siapa? Kok gue nangisnya bisa kayak kehilangan banget, kayak orang lagi udah kenal lama, sayang, terus ditinggal gitu. Siapa? Kok gue bisa nangis banget ya? Kenapa ya gitu? Itu sampai seharian tuh. Makanya pas lagi terakhir datang ke kemana, pas kan habis hari yang sama datang ke rumah duka, diwawancarain, mata gue kan bengkak, gue kacamata hitam gitu. Oh iya, di pas di rumah ya? Iya di rumah. Nah itu pas ditanyain pun gue masih nggak bisa jawab karena masih susah untuk ngomong. Jadi kayak kenapa ya gitu, maksudnya kok kayak ngerasa kehilangan banget gitu. Terus ada Mas D itu juga yang barengan sama kita juga yang bisa gambar. Dia bahkan ketemu sama almarhum cuman pas spesial doang kan, baru sekali. Pas tahu meninggal dia langsung ngerasanya kayak kosong. Jadi kayak kehilangan keluarga yang lama, udah lama bareng sama kita gitu, penelusuran. Sampai dia ngomong kalimatnya dia itu padahal sebentar tapi lama. Padahal kan sebentar gitu. Iya, diulang-ulang sama Mas D. Itu waktu kita syuting itu, kalau nggak salah kita sempat syuting yang episode reguler di Jakarta. Waktu itu ada promo film apa gitu ya. Ini almarhum ya, maksa banget gue untuk belajar apa coba? Komunikasi melalui cermin. Itu kan bahaya loh itu. Iya. Karena itu nuker ya. Cuman Mas D juga bilang, Mbak, waktu kita buka komunikasi melalui cermin, formasi kita itu kayak dibilangnya hampir sempurna. Iya, sempurna lah itu, karena semuanya dengan ininya masing-masing, saling ngelindungin, saling ngelengkapin. Jadi oke, lo yang jalan ke sana, gue jaga di sini, tertukeran. Itu si Mas D bilang, ini kok padahal ini banget ya Mbak, pas semuanya gitu. Mas D selalu ngulang-ulang. Mas D baru ketemu 2 kali ya? Baru spesial doang, Kebumen sama yang reguler. Reguler yang itu setelah pulang dari itu kan kita. Ada Mas D itu kan? Iya ada yang pas itu. Kuncen itu. Jadi kita tuh beneran berasa kehilangannya tuh kayak kehilangan keluarga deket gitu. Kayak udah kenalnya dari kecil gitu. Iya. Maksudnya beneran sumpah. Maksudnya gini, sedangkan Gary tuh baru berapa kali gitu kan? Kalau dihitung tuh kita baru 3 kali penelusuran yang syuting ya. Terus ya mungkin karena gue intens 5 hari barengan sama almarhum ya. Iya, karena syuting film juga gitu. Film, terus waktu itu juga bercandaan kan, jadi bercandaan yang gue seriusin. Kan dia tahu nih, gue gak boleh ngerokok sama bini gue gitu. Terus gue bilang, nah terus lo ngerokok sekarang, gue bilang gitu kan. Terus gue videoin mulu. Setiap kali itu aku videoin, atau gue laporin nama Ica, Sampai akhirnya tuh ada sering banget bercandaan, sampai yang Pak, udah Pak, gue bilang. Nah sampai pas syuting film Rumah 78, itu rokoknya gue yang pegang, gue yang kayak lu nggak boleh ngerokok karena udah istilahnya dilarang sama Ica, satu sama kesehatannya dia kan, lu nggak boleh. Jadi kayak kaget sih. Emang gitu ya? Emang gitu. No, kalau Nunu mungkin Nunu mau kesannya Wisnu gitu. Aku sama Mas Gary tuh kayak ini Mas rasanya. Ketemu sama long lost brother. Wah sayang nih, udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu gitu. Udah bisa berbagi sayang, terus pisah lagi. Dan energi kali ya. Iya. Iya. Karena dia orangnya sangat welcome banget, soalnya ke orang-orang tuh dia ngebuka hatinya banget gitu. Jadi dia dari kecil juga gitu, temennya banyak banget.
terus juga orangnya ceria, nggak bisa diem. Iya. Maksudnya kemana-mana tuh temen tuh Terus bagi dia iya. tuh ini banget. dan ini Mas atentif Mas Gary, Iya, Iya. banget. Dan genuine nih ya, bukan karena basa-basi. tulus gitu. Jadi kalau misalnya di deket Mas Gary itu kayak breeze, adem. Jadi ngobrol seharian ya betah aja. Iya, dia begitu sih. Iya, emang dari dulu ya? Dari kecil ya? Dari kecil, dia pernah mau kabur dari rumah. Gara-gara nyokap cuman bilang kayak, ada waktu itu sahabatnya udah almarhum juga. Ibaratnya kayak mau ditanya mau diusir lah, karena udah kelamaan tinggal di situ. Oh. Ngambek dia nggak mau. Dia koper. Kalau pilih siapa? Aku atau Yosi. Oh, iya. Oh, sampai gitu ya. Oh. Jadi dia ngebelain banget sahabatnya gitu. Jadi makanya orang-orang tuh sangat ini banget sama dia gitu, sayang gitu sama dia. Sayang, iya banyak banget yang sayang karena dia juga ya selalu jadi dan- pawang iya. orang-orang. Dan in returnnya dari kita, Mas Gary kasih sayang, saya misalnya 2 kali, kita bisa 10 kali lipat karena dari sayangnya Mas Gary itu gitu. Kita jadi sayangnya lebih ke Mas Gary gitu. Ada yang menarik tuh kemarin pas lagi ngedit episode yang tayang minggu lalu gitu. Jadi ada momen yang memang sosok yang dia dihadapin sama Sarah sama Wisnu Fadi itu depannya tuh negatif lah. Terus Sarah bilang, yaudah kita kasih kebaikan, kita akan doain kalian. Kita ngomong kayak negatif itu. Sarah ngomong gitu, kalian belum pernah didoain kan? Kita mau doain kalian. Kalian pasti belum pernah didoain, kita mau doain. Terus karena gue kan yang gue ngedit, almarhum tuh ada di belakangnya Sarah. Terus dia ngomong gini, dia malah ketawa lagi, bukannya didengerin. Jadi kayak yang ngomel karena sosoknya tuh nggak dengerin Sarah. Buat gue tuh hal simple kecil, tapi kan ketahuan kayak dia tuh kayak He cares. dia care gitu loh. Ini lagi ngomong sama lu, kok lu nggak dengerin sih, malah ketawa-ketawa lagi. Terus dia ngomong gitu, malah ketawa-ketawa lagi, astagfirullah dia gitu. Dia sering banget tuh kayak gitu. Sering banget. Maksudnya tiba-tiba kayak tahu gitu makhluknya lagi ngapain gitu. Oh, jadi kalau misalnya pas lagi ngumpul juga ya itu hal biasa ya? Dia langsung Cap ngomong aja apa gitu, gitu? gini-gini udah nggak apa-apa, tenang, dia cuma pengen kenalan gitu. Jadi kayak ngebikin kita tenang juga gitu kan. Iya. Karena kan ya diriku waktu itu nutup juga, jadi menghadapi hal-hal kayak gitu tuh selalu menjadi hal yang baru gitu. Terus ngomongin masalah tadi juga mau belajar apa tuh, dia dulu udah sempet bilang dan udah dilakukan juga sama kedua omku untuk buka mata batin. Cuman dia bilang nanti malam kamu paling ditemuin dulu ya, jangan menolak gitu. Yang ada melek gue nggak mau. Nek, Gak mau gitu. Boleh nggak natural aja gitu? Di situ almarhum ketawa, cerita kan. Ya terserah kamu sih, Kif, dia bilang gitu. Iya, Cuman iya, ya, ya kok kamu ngerasa nyaman, ya lanjut. Tapi kalau kalau nggak nggak ya udah jangan, apa-apa. iya. Tapi jangan lupa ini adalah is a gift. Gitu. Oh dia ngomong gitu juga? Oh iya, karena it's a gift. Mungkin secara natural aja kali ya, nggak perlu dibuka tapi ya senyamannya kamu. Cuman Ya. emang harus belajar gimana caranya supaya nggak capek. Soalnya kan capeknya, iya kan, capek banget gitu kan. Trends juga. Nah Wisnu juga trends, tapi Wisnu masih menolak juga sama Capek kan Mas? Bukan menolak sih, lebih takut. sama. Jadi kayak masih in denial gitu, kayak emang kan nggak gampang perjalanan untuk bisa kayak oh ya deh oke gitu. Kan waktu awal juga Mas Gary jadi bintang tamu kita, dia nggak mau ngasih tahu kalau dia diem, nggak dia tahu, dia masih diem gitu. Dia suka gitu loh, jarak jauh aja dia suka kayak udah tahu kamu gini ya gitu. Oh, berarti sebenarnya selama sama kita awal-awal tuh dia ngerem-ngerem tuh ya? Dia udah tahu kalian akan ngapain nanti ke depannya gimana, dia tahu. Nah, dia precognition juga berarti itu. Oh. Waktu itu ini yang belum pernah gue ceritain ke siapapun. Ini hal yang paling sweet sih, salah satu yang paling sweet dia pernah lakuin di hidup gue gitu. Waktu itu diriku masuk nominasi Piala Citra waktu itu kan. Terus kita pas datang, tiba-tiba dia out of the blue datang. Terus loh, ngapain kak? Gitu kan, kok kan nggak ada undangannya gitu kan. Nggak apa-apa, kakak pengen support kamu aja. Karena kakak tahu kamu pasti menang gitu. Terus kayak, hah? Mas itu kan masih kayak, masa sih gue menang gitu. Ternyata ya hal ini memang meleset gitu kan, aku nggak menang. Tapi ternyata setelah itu aku menang.
Jadi dia kayaknya ngelihatnya yang ini bukan yang pas di FI gitu. Jadi pas itu dia bertanya-tanya kok bisa sih, nggak mungkin, kamu tuh harusnya menang gitu. Jadi kayak udah nggak apa-apa sabar, gitu. it's okay, tenang. It's okay, Nggak taunya gitu. setelahnya. Setelah itu tuh aku baru menang gitu. Oh tuh, berarti dia berkok juga Nu. Iya dia kayaknya emang Premonition berarti ya? Recognition ya. Jadi dia, oh tuh kan menjawab jadinya. Soalnya kadang-kadang ada kita suka DM atau suka chat itu random gitu. Tapi yang kayak dia ngomong sesuatu kayak, humbling kok gitu. dia tahu ya gitu. Ada itunya. Oh, Itu very cheeky ya. iya, dan yang waktu inget banget itu di penelusuran yang di mana waktu itu ya? Yang di puncak atau yang di, kalau saya di puncak deh waktu itu. Dia ngomong gini kan, megang dia pakai cincin itu, ngomong gini, percaya nggak lu sama gua? Cincin ini nanti akan di tangan lu selamanya, dia ngomong gitu. Terus gue gini, gue nggak suka pakai cincin gue aja ini terpaksa cincin kawin karena emang dari dulu nggak suka pakai cincin. Kalau misalnya sulap kan, kalau megang koin tuh bunyi kan, jadi nggak bisa ngumpetin gitu. Cincin kawin aja karena emang ini cincin kawin gitu. Kalau nggak gue nggak pakai. Percaya sama gue, dia ngambil nunjuk gini, ntar ini akan selamanya di tangan gitu. Sekarang Ngomongnya ada. gitu, sekarang bener. Giliran nggak dipakai dia ngomel. Iya. Tuh, orang bener-bener deh. Iya kan? Nggak, dia ngomel loh. Ini waktu kemarin belum 40 harian ya? Pas lagi 40 hari, hari tepat 40 Pas hari. hari 40 harian. Gimana ngomelnya? Jadi itu tepat jam 2 something, nanti di play aja kali CCTV-nya. Jadi sempat yang gue ngedit gitu. Kebetulan kita di episode yang memang kalau nggak salah episode 11, kalau nggak salah apa episode 12 yang penelusuran di Kebumen. Jadi pengen ngasih tahu bahwa endingnya itu bahwa ini adalah 40 hariannya almarhum gitu kan. Terus gue bikin VO pakai AI. Nah pas lagi bikin itu kan gue lagi mikir kata-katanya, terus udah gitu ada gambarnya almarhum yang lagi dia yang lucu-lucunya tuh lagi mau gue compile taruh di ending gitu. Pas lagi milih-milih gitu, tiba-tiba di tas kecil gue tuh bunyi suara AirPod gitu kayak tidididit gitu. Gue bingung karena gue tahu tadi siang itu gue keluarin gitu. Gue tahu. AirTag kok AirPod lagi AirTag bunyi tidididit gitu. Gue tahu AirTag-nya tuh gue taruh di tas. Maksudnya biar kalau bawa tasnya dibawa kemana-mana tahu. Gue turunin kok bunyi gitu. Karena gue penasaran ya, masa sih apa gue balikin lagi kali ya, apa Deden mungkin asisten gue masukin, pas gue lihat gitu nggak ada. Pas gue buka, cincinnya gini langsung glek gitu. Gue sempat mikir, ya fokusnya nggak ke situ, fokusnya waktu itu kan. Terus yang masih nyari-nyari, masih nyarinya kayak AirTag gitu. Kok nggak ada? Terus gue sempet yang ngomong, lo ya Pak gitu, karena kan 40 hari, masalahnya 40 hari, nggak tahu sih gue mikirnya gini, ini jamnya apa jamnya pas lagi waktu pas beliau waktu itu kejadian kecelakaan atau gimana, gue masih gitu, jadi karena gue takut, terus gue yang, gimana nih gue telepon Sarah, 2 tahun dia tidur jam 3 pagi tuh, jam 3 kurang lah, terus gue deg-degan, sampai gue ngomong gini, Pak lo jangan nongol Pak, kalau nongol gue takut gitu. Nah, karena gue tahu dia jahil kan. Iya jam segitu, maksudnya gue tahu karena dia jahil gitu ke gue gitu. Iya, terus akhirnya gue bilang, Pak lo jangan nongol Pak, gue takut tuh gitu. Sudah. Terus nggak lama mikir gitu, apa dia nyuruh gue pakai cincin kali ya? Terus gue buka, terus gue giniin, nih gue pakai ya, gitu. Gue pakai, udah gitu gue tenang, udah gue selesai ngeditannya sampai selesai. Jadi nggak tahu kenapa, kalau Sarah bilang ya mungkin Gary nyuruh kamu pakai, ada sesuatu, iya jadi kayak sesuatu hal yang kayak itu gue pakai, sebenarnya lu pakai buat lindungin atau buat apapun itu, masih ngejagain gitu loh. Makanya semenjak itu nggak pernah gue lepas. Ya misalnya kalau tidur gue lepas, tapi gue pakai terus. Ya. Dia emang gitu. Posesif ya. Posesif. Terus udah gitu very protective, ya kan? Sangat. Pagi kalau dia udah kecantol sama orang tuh dia pasti gitu banget. Oh gitu. Nggak tahu deh, waktu Ica udah cerita belum pas lagi 40 harian, lagi bungkus-bungkus makanan gitu. Belum? Dia ada bau melati. Wangi melati? Ternyata wangi melati, kita kayak nggak tahu sumbernya dari mana, tiba-tiba aja. Zoom gitu, saying goodbye kali. Iya, maksudnya kayak udah ya guys gitu. Kayak tugasnya udah. Tapi memang dia tuh nggak tahu ya, kita kalau ngeliat ke kepergian orang tuh pasti ada tanda-tanda juga lah, apa gimana gitu kan. Banyak kok di keluarga kita juga mengalami itu gitu, dari kakak, dari diriku juga ngalamin suatu tanda, karena pas malam itu aja, pas malam kecelakaan, itu kan sebenarnya abis teleponan video call sama anaknya Kak Giring pertama ya, Azriel kan, terus lagi video call, udah ya uncle tidur ya gitu kan, tidur. Pas tidur itu,
gue tuh mimpi naik motor RX King. Kamu? Me. But I don't know, gue nggak tahu pergi arah kemana, pokoknya kenceng banget, terus kayak kemana buntu, terus pokoknya harus jalan terus ngoeng gitu, dan itu literally RX King. Dan itu kan selalu handphone tuh gue silent malam. Pas lagi bangun pagi tuh inget banget jam 6 gitu, tek, pas ngeliat ini udah puluhan miss call, langsung tahu. Nggak perlu buka, aku udah tahu. Kecelakaan nih dia pasti gitu, bener pas gitu kecelakaan dah. Jadi emang ya dikasih pertanda ya, Iya. maksudnya dari mimpi ya. Terus pas lagi kagetnya yang ditanya mau kecelakaan motor apa RX King, langsung gitu. Merinding langsung ya. Karena kita tuh sering tuh dari dulu tuh waktu zamannya masih ngebuka banget, kita tuh sering banget tiba-tiba dia telepon, kamu kenapa? Gitu. Iya, gini deh kak, gini. Jadi kita kayak ngobrol tapi nggak lewat apapun, tiba-tiba ngerasa aja harus ngobrol sama dia gitu. Oh, tuh kan bener kan, dia itu menjawab DM, maksudnya chat kita gitu. Aku juga kadang suka random. Gini. Aku ngomong apaan ya, kalau dibaca lagi tuh kayak nggak make sense, cuman nyambung, buat dia nyambung, buat aku juga nyambung gitu. Pesannya yang harus disampaikan. Oh, jadi emang begitu ya. Oh, Kiva, makasih ya Kiva. Aku tahu ini adalah sesuatu yang apa ya, mungkin nggak mudah buat Kiva bercerita dan hadir di sini. Aku mau bilang terima kasih banget. Aku juga terima kasihnya kembali lagi, kemarin kan kita udah sempat ngobrol, aku ketemu mama, ketemu semua kakak-kakak. Itu juga aku bilang kayak nggak tahu kenapa aku kok sayang ya sama kalian semua. Aku nggak tahu ini kenapa gitu. Ya mungkin Mas Giri nganterin aku keluarga baru lagi gitu. Ada bunda, ada anak-anak. Ada aku punya kakak banyak sekarang. Ada cewek-cewek dua. Gitu kan. Terus ada kamu dapat adik lagi, No. Ya tapi tadi sorry ya, maksudnya aku nggak tahu kan, maksudnya nggak tahu kalau Kiva ngerasa masih belum bisa ngelihat gitu kan. Cuma tadi kan aku ngasih lihat nih film apa namanya yang waktu itu dibikin sama Gary gitu kan. Proyek yang akan tayang. Proyek yang akan tayang rumah 78. Terus dia yang kayak ngeliat terus yang terus nggak kayak buang muka gitu. Terus aku bilang aku nggak tahu kenapa gitu. Sorry masih belum bisa gitu. Sorry aku nggak tahu maksudnya. Makanya aku bilang kayak thank you karena it's not easy kan Nu gitu, apalagi untuk sharing cerita di sini. Tapi mungkin aku nggak tahu, kembali lagi ya, mungkin kita kemarin udah ketemu, terus aku berharap juga Kiva merasakan hal yang sama gitu, mudah-mudahan. Dan Kiva punya aku, punya kita semua di sini gitu. Justru kita sih yang makasih sama kalian. Karena benar-benar apa ya, kalian tuh membuka diri juga, mau ngebantu abang gue juga gitu kan. Karena that's one of the reasons why kenapa gue mau ada di hari ini juga gitu. Karena gue tuh kebalikan banget sama abang gue. Abang gue tuh besi, gue kayu. Gue introvert, dia extrovert gitu kan. Jadi susah untuk cerita sebenarnya. Makanya kalau premier aja gue kalau bisa melipir gitu kan. Kalau dia nggak, dia spotlight gitu kan. Jadi for me it's really hard, tapi karena kalian sudah banyak membantu abang gue juga gitu kan. Jadi gue ngerasa perlu untuk datang ke sini gitu. Untuk kalian juga, untuk tahu juga Gary sebenarnya gimana sih gitu. Oh, thank you. Terima kasih. Thank you, Kiva. Nggak pernah kayak gini nih. Iya ya. Jadi pas cerita itu, aduh. Iya, kita juga, ya itu kan kita selalu bilang kalau Mas Gary itu akan selalu menjadi mawar ketujuh buat kita, dan kita tidak akan mungkin akan ada kolaborasi sama yang lain, tapi untuk ada anggota lain tidak akan pernah, karena Mas Gary akan selalu menjadi anggota ketujuh selamanya buat Diary Misteri Sarah. Terima kasih ya Kiva ya. Terima kasih Pak Dem, Wisnu. Ya, udah main ke ruang tengah Nyai. Oke. Makasih Saradix dan V+. Jangan lupa juga download aplikasi DMS Plus karena di sana akan ada banyak episode spesial. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Kasih ya Kiwa. Aduh. Apa ya?
Bukan.